pembicara kedua, narasumber kedua, Bapak Hendrawanto. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi menjelang siang, Pak Hendrawanto. Apa kabar? Selamat pagi Pak Sutrisno. Alhamdulillah sehat baik. Terima kasih Pak Hendrawanto. Nah, ini di tengah kesulitan ya, artinya pandemi ini tentu buat kita semua berdampak tadi seperti disampaikan Bu Rani ya. Cuma tentu di tengah kesulitan ini ternyata ada hikmah, ada kemudahan yang bisa kita petik gitu ya, dengan kita jadi familiar dengan meeting-meeting atau workshop, seminar yang secara virtual gitu ya, sehingga cara ini bisa terselenggara. Kami lihat ada Bapak Ibu yang dari Maluku ya, dari Maluku Utara, dari Maluku, kemudian dari daerah lainnya dapat mengikuti webinar ya, nggak perlu bayar tiket, bayar hotel, akomodasi gitu ya. Nah, jadi di tengah pandemi ada aja hikmah yang bisa kita petik. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu profil singkat dari Bapak Hendrawanto. Bapak Hendrawanto merupakan salah satu partner di Kap Sukardi Hasan. Beliau pemegang sertifikat Public Accountant dari IAPI tentunya. Selain itu beliau juga pemegang sertifikat profesi Likuidator Indonesia. Ya. Kemudian beliau juga telah bersertifikat sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sudah puluhan tahun juga malang melintang di dunia perauditan maupun pajak. Ya, beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan profesi akuntansi di Universitas Trisakti tahun 2011. Ya, untuk menghemat waktu, kita segera mulai saja. Kepada Bapak Hendrawanto, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tentu yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Sutrisno bahwa di balik kesusahan ada kemudahan. Nah, dari perpajakan ini pun memberikan fasilitas tersebut Bapak Ibu. Di mana pada tahun 2011 ini yang mungkin nanti berlaku pada mulai Januari 2022 sampai dengan Juni 2022, ini ada namanya program pengungkapan sukarela atau lebih dikenal secara umum adalah Tax Amnesty. Dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat itu Tax Amnesty Jilid 2. Tax Amnesty ini memang adalah tidak serta-merta atau tidak sepenuhnya dinamakan Tax Amnesty Jilid 2, karena memang masih lanjutan Bapak Ibu. Lanjutan dari apa? Lanjutan dari Tax Amnesty Jilid 1 tahun 2016. Tax Amnesty ini lebih dikenal dalam undang-undangnya yaitu Program Pengungkapan Sukarela. Ini masuk ke dalam bab 5 Undang-Undang HPP tahun 2011 nomor 7, di mana disebutkan di sana bahwa wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data atau informasi mengenai harta dimaksud. Jadi jika Bapak Ibu masih memiliki harta yang mana dulu tahun 2016 kita sudah mengikuti Tax Amnesty, nah ini bisa diungkapkan kembali pada Tax Amnesty Jilid 2 ini. Lalu di dalam bab ini pun disebutkan bahwa harta bersih yang dimaksud tadi adalah apa? Yaitu merupakan harta bersih dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nah, ini jelas disebutkan bahwa ini merupakan lanjutan dari Tax Amnesty Jilid 1 tahun 2016. Di mana sebelumnya tahun 2016 ada Tax Amnesty Jilid 1 nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
Lalu dilanjutkan tahun 2017, karena pada tahun 2016 ternyata belum sepenuhnya. Masih banyak wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti tersebut, namun belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya di dalam surat pernyataannya. Di mana dalam undang-undang tersebut, jika masih kurang itu akan ada denda 200%. Oleh karena itu, diakomodirlah diterbitkan kembali PMK 165 tahun 2017. Ini untuk apa? Untuk mereka yang belum sempat mengikuti pernyataan tersebut di 2016, dapat mengikuti PMK ini. Tentunya dengan tarif nanti kita lihat ada perbedaan tarif yang lebih luas, lebih besar lagi. Lalu sekarang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ini masih lanjutan Bapak Ibu. Lanjutan dari 2016, 2017 diterbitkan kembali dalam Undang-Undang HPP ini dalam bab 5-nya, yaitu terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak atau PPSWP. Mari sekilas kita lihat kembali flashback terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 terkait pengampunan pajak, di mana pada undang-undang tersebut dibagi menjadi 3 periode, mulai dari Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016, terakhir itu sampai dengan 31 Maret 2017, di mana kita lihat bahwa terjadi pergerakan uang tebusan. Kalau dahulu masih disebut uang tebusan. Dari periode 1, periode 2 ke periode 3 selalu meningkat tarifnya. Mulai dari deklarasi dalam negeri dari 2% meningkat menjadi 3%, lalu meningkat lagi menjadi 5%. Lalu untuk deklarasi luar negeri dari 4%, pada periode 2 dia meningkat lagi menjadi 6%. Periode 3 meningkat lagi menjadi 10%. Lalu untuk UMKM yaitu 0,5% dan 2%. 0,5% untuk deklarasi nilai harta sampai dengan 10 miliar dan 2% untuk di atas 10 miliar. Untuk mereka yang sudah mengikuti pernyataan ini mendapatkan fasilitas. Apa saja fasilitasnya? Itu yang pertama, tidak akan diperiksa sampai dengan tahun pajak 2015, tidak akan dipidana, dan tidak akan dikenakan sanksi 200%. Nah, bagi mereka yang belum mengikuti pengampunan ini atau sudah mengikuti teks amnesti jilid 1 ini namun belum sepenuhnya, lalu di kemudian hari ditemukan oleh DJP bahwa ada yang kurang atau belum diungkapkan, maka akan dikenakan sanksi 200% dari PPh tarif umum. Bisa dibayangkan besarnya bagaimana, mulai dari PPh-nya tarifnya umum, lalu plus dikenakan sanksi 200% dari pajak terhutang tersebut. Inilah teks amnesti jilid 1 yang dahulu 2016. Nah, atas kekhawatiran dari sanksi 200% ini, diterbitkan kembali tahun 2017 untuk mengakomodir mereka-mereka yang belum melakukan pernyataan. Ayo, di 2017 ini dengan PMK ini, silakan dilaporkan, silakan diungkapkan kembali aset-aset tersembunyi yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015 maupun dalam SPH surat pernyataan harta tersebut di dalam teks amnesti jilid 1 yang belum diungkapkan. Kita lihat tadi tarifnya hanya 2%, 4%, 6%, sekarang sudah meningkat menjadi 30% untuk OP umum dan badan umum 25%. Lalu untuk badan tertentu dan karyawan dengan penghasilan sampai dengan 630 juta sebesar 12,5%. Atas mereka yang sudah mengikuti ini mendapatkan fasilitas apa? Yaitu tidak akan dikenakan sanksi sebesar 200%. Jika belum mengikuti ini, lalu di kemudian hari ditemukan oleh DJP ada harta yang belum dilaporkan atau kurang dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi, yaitu sebesar 200%. Coba kalau kita hitung punya aset 1 miliar, belum diungkapkan, lalu dikenakanlah tarif umum 30%, sudah 300 juta, plus sanksi 200%. Bisa dibayangkan berapa besarnya yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 900 juta dari aset kita yang hanya bernilai 1 miliar. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang merasa khawatir, yang sudah berlalu teks amnesti jilid 1-nya belum mengungkapkan juga,
lalu untuk PMK ini masih belum juga diungkapkan. Tapi mereka punya kabar bahwa nanti tahun depan, tahun sekian akan ada teks amnesti jilid 2 lagi. Nah, oleh karena itu masih banyak yang menunggu-menunggu atas teks amnesti jilid 2 ini terkait dengan pernyataan pengungkapan sukarela. Untuk apa? Untuk mengakomodir aset-aset yang selama ini belum diungkapkan atau kurang diungkapkan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, yaitu masuk dalam bab 5 terkait dengan program pengungkapan sukarela. Secara garis besar memiliki dua kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu terkait dengan harta yang diperoleh sejak tahun 1985 sampai dengan 2015. Dan ini untuk siapa? Ini khusus untuk OP atau badan yang telah mengikuti teks amnesti jilid 1. Atau bisa kita bilang ini spesial untuk mereka-mereka para alumni teks amnesti jilid 1 pada tahun 2016. Jika mereka sudah mengikuti teks amnesti jilid 1 namun belum sepenuhnya atau kurang, ada harta yang belum diungkapkan nih, masih ada harta yang disembunyikan. Nah, disinilah dapat mengikuti pada kebijakan pertama ini pada bab 7, bab 5 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lalu kebijakan yang kedua bagaimana? Kebijakan yang kedua itu terkait dengan yang pertama adalah harta sejak tahun 1985 sampai dengan 2015. Yang kedua harta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Namun sayangnya ini hanya untuk khusus wajib pajak orang pribadi. Untuk badan bagaimana? Untuk badan mohon maaf bahwa dalam kebijakan nomor 1 ini belum tersedia bahwa untuk harta yang belum diungkapkan 2016-2020 khusus untuk orang pribadi saja. Untuk badan hanya masuk pada kebijakan nomor 1. Ini pun badan yang sudah mengikuti teks amnesti jilid 1. Atau kita bisa bilang alumninya lah, alumni teks amnesti jilid 1. Nah, bisa berkumpul kembali ke dalam TPS tahun 2022 nanti. Baik, kita masuk ke dalam kebijakan nomor 1. Kebijakan yang pertama ini masuk ke dalam pasal 5, yaitu WP orang pribadi atau badan khusus alumni teks amnesti jilid 1 tahun 2016. Bisa kita lihat yang pertama hartanya. Hartanya ini adalah harta yang disembunyikan atau bisa dibilang disembunyikan, belum diungkapkan, belum dilaporkan. Dan harta tahun 1985 sampai dengan 2015. Pertama adalah tahun 2016 dengan tarif yang tadi bisa kita lihat dari 2, 4, 3, 6, lalu 2017 sampai dengan 2021 bisa kita lihat melalui PMK tarifnya meningkat lagi 30, 25, 12,5. Nah, untuk mereka yang sudah mengikuti ini namun kurang atau belum diungkapkan lalu ditemukan oleh DJP, nah ini beresiko. Resikonya adalah denda 200%. Nah, oleh karena itu DJP melihat nih bahwa menurut analisa data yang mereka miliki ternyata masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya dalam teks amnesti jilid 1. Oleh karena itu, diberikanlah fasilitas kembali tahun 2022 nanti yang hanya jangka waktunya hanya 6 bulan, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, ini adalah harta bersih sampai dengan 2015 khusus alumni teks amnesti jilid 1. Mereka dapat mengungkapkan asetnya secara sukarela. Nah, atas aset ini akan menjadi tambahan penghasilan. Atas tambahan penghasilan ini akan dikenakan tarif berupa tarif PPh final. Kita lihat perbedaannya 3 ini. Yang pertama, tahun 2016. Ini disebut uang tebusan. Tahun 2017 dengan tarif yang jauh lebih besar disebut PPh final. Tahun 2022 ini nanti yang akan berlaku, ini disebut PPh final, namun dengan tarif yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2017. Oleh karena itu, inilah kesempatan bagi wajib pajak badan yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya pada teks amnesti jilid 1. Mari kita lihat bagaimana tarif dan perhitungannya.
Untuk perhitungan tersendiri, itu simpel dan sama dengan uang tebusan pada Teks Amnesti Jilid 1 tahun 2016, yaitu berupa pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, ini. Pada pasal 5 ayat 6 jelas disebutkan ini berupa bersifat final pajaknya. Dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak DPP. Tarif dikali DPP. DPP-nya itu apa? DPP-nya adalah harta bersih. Harta bersih itu apa? Harta bersih dimaksud adalah harta dikurangi dengan hutang. Lalu harta ini pada Teks Amnesti jilid 2 ini pada kebijakan 1 apa yang dimaksud dengan harta bersih yang dimaksud? Yaitu harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Surat pernyataan ini adalah surat pernyataan Teks Amnesti jilid 1. Sepanjang DJP belum menemukan data atau informasi mengenai harta dimaksud. Nah, sepanjang belum ditemukan, lalu ada harta yang masih kurang, bisa diungkapkan dalam PPS ini. Lalu tarifnya berapa? Tarifnya ini bersifat final dan masuk ke dalam pasal 5 ayat 7. Dibagi ke dalam dua sumber harta. Yang pertama adalah harta dari dalam negeri, yang kedua harta yang berasal dari luar negeri. Harta yang berasal dari dalam negeri dibagi dua lagi. Apakah harta itu akan diinvestasikan atau tidak? Jika harta tersebut tidak diinvestasikan, artinya disimpan saja atau dinikmati saja oleh wajib pajak, maka akan dikenakan tarif sebesar 8%. Jika harta yang disembunyikan ini, yang belum diungkapkan pada Teks Amnesti jilid 1, akan diinvestasikan. Diinvestasikannya kemana? Berdasarkan Undang-Undang pasal 6 ayat 7 ini, diinvestasikan ke dalam dua poin, yaitu ke dalam sektor pengolahan sumber daya alam dan energi terbarukan, atau ke dalam surat berharga negara. Artinya, jika harta ini berniat akan diinvestasikan ke dalam dua sektor ini, maka akan dikenakan tarif hanya 6%. Coba kita lihat tadi, 2017 tarifnya normal yaitu 30% dan 25% untuk badan. 2022 ini jelas turun jauh sekali. Daripada dikenakan nanti denda 200%, inilah kesempatan bagi wajib pajak untuk mengikuti Teks Amnesti jilid 2. Lalu untuk harta yang berasal dari luar negeri, tarifnya berapa? Kembali kepada wajib pajak. Harta di luar negeri ini akan dialihkan ke wilayah NKRI atau tidak? Jika tidak dialihkan, maka tarifnya adalah 11%. Namun jika dialihkan, artinya dimasukkan ke dalam negeri harta tersebut, maka berlakulah tarif yang di dalam negeri tadi. Jika dialihkan dan diinvestasikan ke dalam dua sektor ini, maka tarifnya adalah 6%. Jika hanya dialihkan ke dalam negeri, tapi tidak diinvestasikan, dinikmatilah di dalam negeri misalnya gitu. Tarifnya adalah 8%. Bisa kita lihat tarifnya secara umum yaitu 6, 8, dan 11. Setelah tarif tadi, bagaimana menghitung atau menilai harta-harta yang akan diungkapkan dalam PPS nanti? Ini bisa dilihat dalam pasal 5, Bapak Ibu, dalam ayat 9-nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Bab 5, bahwa nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung harta bersih dimaksud adalah jumlah harta bersih. Misalnya, hartanya berupa apa yang akan diungkapkan? Jika harta tersebut berupa kas atau setara kas, maka yang dipakai adalah nilai nominal. Nilai nominal dari uang tersebut. Jika dia dalam bentuk dolar, dirupiahkan. Lalu bagaimana jika harta tersebut dalam bentuk tanah dan bangunan? Nilai yang dipakai adalah nilai NJOP, bukan nilai wajar. Nah, ini juga merupakan fasilitas. Tentunya dengan nilai NJOP akan lebih kecil tarif atau PPh final yang akan terhitung, yang akan dibayarkan. Lalu bagaimana dengan kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor yang dijadikan pedoman adalah nilai jualnya, bukan nilai pada saat beli.
Misalkan mobil Alphard atau mobil-mobil mewah yang dulu dibeli tahun 2015 dengan harga yang miliaran. Tentunya pada tahun ini nilai jualnya sudah lebih rendah. Nah, inilah yang dipakai adalah nilai jualnya. Sehingga tarif PPh final akan lebih kecil yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Lalu bagaimana dengan emas dan perak? Emas dan perak, nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai yang dipublikasikan di Antam PT Aneka Tambang. Tidak bisa kita pakai nilai di luar dari nilai yang telah dipublikasikan oleh Antam. Lalu selanjutnya untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di BI, nilai apa yang kita pakai? Nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk perak harus dari Antam. Untuk saham dan waran harus dari BEI. Lalu selanjutnya adalah untuk surat berharga negara dan efek bersifat hutang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Ini yang dijadikan pedoman adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Inilah nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman. Untuk harta-harta yang akan diungkapkan nanti pada Januari 2022 sampai dengan Juni 2022, berupa kas kah, berupa tanah, kendaraan, emas, perak, saham, dan sukuk atau surat berharga negara. Nilai-nilai ini tentunya sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Lalu bagaimana jika ada harta yang tidak ada pedomannya? Nah, dalam hal tidak terdapat nilai yang dijadikan pedoman, nilai harta ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penilaian kantor jasa akuntan berjasa penilai publik. Nah, jadi jika tidak ada dasar-dasar pedomannya, maka harus dipakai jasa penilai appraisal atau jasa penilai publik. Inilah nilai-nilai pedoman yang harus dijadikan dasar di dalam nanti mengungkapkan PPS di tahun 2022. Lalu selanjutnya dalam pasal 6, setelah kita menghitung tarif nanti kan surat pemberitahuan pengungkapan harta ini harus dilampirkan apa saja. Setelah kita ketahui tarif-tarifnya ini, lalu kita membuat surat pemberitahuan pengungkapan harta, SPPH ini harus dilampirkan dengan yang pertama tentunya adalah bukti pembayaran PPh final. Pembayaran PPh final sesuai dengan tarif yang sudah dihitung dan sudah dibayarkan. Yang kedua adalah daftar rincian hartanya. Harta itu berupa apa saja? Apakah berupa kas, kendaraan, saham? Ini harus di daftar rinciannya harus dilampirkan. Beserta dengan informasi kepemilikan harta. Nah, jelas ini ya. Yang ketiga yaitu daftar hutangnya. Daftar hutang pun harus kita lampirkan. Karena apa? Karena untuk menentukan harta bersih adalah jumlah hartanya dikurangi dengan jumlah hutangnya. Lalu yang selanjutnya yang harus dilampirkan adalah pernyataan pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal jika WP berniat mengalihkan harta yang di luar negeri ke dalam negeri. Nah, jika tidak, ya tidak perlu melampirkan pernyataan ini. Yang selanjutnya itu pernyataan akan menginvestasikan harta bersih. Dalam hal, nah ini, jika pada SPPH wajib pajak berniat menginvestasikan, maka ini harus dilampirkan oleh surat pernyataan. 5 poin inilah yang harus dilampirkan di dalam mengirimkan surat pemberitahuan pengungkapan harta. Namun poin-poin ini tergantung dari kondisi wajib pajaknya. Jika tidak berniat untuk mengalihkan, poin D ini tidak perlu. Jika dia tidak berniat untuk menginvestasikan, artinya masuk ke dalam tarif 8% ini, maka poin E ini juga tidak perlu. Inilah hal-hal yang harus dilampirkan oleh wajib pajak di dalam nanti mengirimkan surat pemberitahuan pengungkapan harta. Lalu kapan waktunya? SPPH ini harus disampaikan kepada DJP
sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, ini sebentar lagi, sudah dalam hitungan minggu, periode ini sudah mulai masuk ke dalam dapat kita mengirimkan SPPH. Jadi mulai saat ini mungkin wajib pajak sudah mulai menghitung-hitung, sudah mulai menerkam-nerkam, melihat-lihat mana harta saya yang belum atau kurang diungkapkan dalam teks amnesti jilid 1 yang nanti akan diungkapkan ke dalam SPPH tahun 2022 nanti. Lalu selanjutnya, setelah tadi kita mengirimkan SPPH-nya beserta dengan lampiran-lampirannya dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, artinya tidak melebihi dari 30 Juni 2022, maka jika sudah memenuhi ketentuan SPPH tersebut yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak, maka DJP akan menerbitkan surat keterangan. Nah, surat keterangan inilah yang akan menjadi pegangan oleh wajib pajak, bahwa dia sudah melaporkan, sudah mengungkapkan harta-harta yang kurang diungkapkan dalam teks amnesti jilid 1. Surat keterangan ini, walaupun sudah diterbitkan, akan diklarifikasi, dicek kembali oleh DJP. Artinya, apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak beserta lampir-lampirannya, diterbitkan bahwa wajib pajak sudah melaporkan SPPH, dicek. Jika sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka selesai. Selesai, aman, lega. Dan wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi 200%. Namun, jika ternyata belum sesuai, maka DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan tersebut. Ini pun di dalam undang-undang sudah di-disclaimer oleh DJP bahwa data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi, Bapak Ibu wajib pajak tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir apa? Karena banyak wajib pajak yang khawatir. Nanti jika mengungkapkan harta-harta yang ternyata harta itu bersumber yang mungkin kurang diteliti atau kurang valid kebenarannya, ini aman-aman saja, artinya tidak akan bisa dijadikan dasar sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana. Jadi sudah lega lah apa yang sudah diungkapkan itu hanya murni konsumsi wajib pajak dan tidak boleh dipakai oleh pihak manapun dalam hal SPPH yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya, pasal 7. Nah, ini adalah jangka waktu. Tadi wajib pajak memiliki harta di luar negeri dan akan dialihkan ke dalam negeri. Nah, ini diberikan jangka waktu. Artinya, ketika 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, wajib pajak mengirimkan SPPH. Dan di dalam SPPH tersebut, wajib pajak berniat atau menyatakan akan mengalihkan hartanya dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu kapan batasannya itu harus dialihkan hartanya? Nah, disebutkan di sini bahwa wajib pajak yang menyatakan akan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, wajib pajak wajib mengalihkan harta tersebut paling lambat tanggal 30 September 2022. Nah, sudah mengirimkan SPPH, contoh di bulan Februari. Asetnya di luar negeri. Dinyatakan akan saya alihkan ke dalam negeri. Ini sampai dengan 30 September 2022, harta itu sudah harus dialihkan ke dalam negeri. Tidak boleh ada di luar negeri. Bagaimana jika nanti ternyata belum dialihkan? Nah, nanti ada sanksinya. Lalu yang kedua terkait dengan investasi. Tadi wajib pajak mengungkapkan SPPH, hartanya sudah di dalam negeri, lalu di dalam SPPH disebutkan berniat atau menyatakan akan menginvestasikan harta tersebut ke dalam sektor pengolahan SDA atau ke dalam surat berharga negara. Ini sudah dinyatakan di dalam SPPH-nya bahwa akan melakukan investasi ini. Kapan investasi ini harus
dilakukan. Nah, untuk investasi, di dalam pasal 7 disebutkan juga bahwa wajib pajak yang menyatakan akan menginvestasikan harta bersih wajib menginvestasikan harta tersebut paling lambat 30 September 2023. Nah, ini lebih panjang waktunya, yaitu 30 September 2023. Artinya sampai dengan 30 September 2023 harta tersebut harus sudah diinvestasikan. Karena sudah dinyatakan dalam SPPH mengirimkan surat pernyataan bahwa harta itu akan diinvestasikan. Lalu pertanyaannya, berapa lama minimal harta itu diinvestasikan jangka waktunya? Nah, disebutkan juga bahwa harta bersih tersebut wajib dilakukan investasinya paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. 5 tahun sejak diinvestasikan. Contoh, jika investasinya ternyata dilakukan tanggal 30 Agustus 2023. Nah, ini kan belum melewati dari jangka waktu September. Lalu, berapa lama ini paling singkat harus diinvestasikan? Artinya investasi itu tidak boleh ditarik. Misalkan ke dalam surat berharga negara, tetap di sana sampai dengan 5 tahun ke depan, berarti 30 Agustus 2028. Harta itu harus tetap berada dalam sukuk surat berharga negara atau ke perusahaan sektor pengolahan sumber daya alam dan energi terbarukan. Nah, lalu bagaimana jika tidak terpenuhi? Nah, ini, jika poin-poin tersebut, tanggal-tanggal tersebut tidak terpenuhi, sudah melewati 30 September, belum dialihkan ke dalam negeri. Sudah melewati 30 September 2023, belum juga diinvestasikan, maka akan dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final. Berapa tambahannya itu? Mari kita lihat. Tambahannya itu tergantung dari kondisi. Apakah kondisi tersebut ditemukan oleh DJP atau wajib pajak secara sukarela mengakui bahwa belum gitu loh. Nah, yang pertama adalah jika DJP menemukan dan menerbitkan SKPKB dalam hal pengalihan harta ke dalam negeri dan investasi pada sektor sumber daya alam dan energi terbarukan, dan surat berharga negara tidak terpenuhi, yaitu tadi 30 September 2023, maka bagian harta, bagiannya saja, bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022 dan dikenakan tambahan PPh final. Tambahan PPh finalnya berapa? Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa wajib pajak dalam negeri ini dalam pernyataannya akan menginvestasikan ke dalam dua sektor ini, tapi sudah melampaui 30 September belum juga diinvestasikan, maka akan dikenakan tambahan pajak bersifat final, yaitu 4,5%. Jadi dari 6% akan ditambahkan lagi 4,5%. Yang paling aman apa? Yang paling aman tadi, ya di dalam SPPH tidak perlu menyatakan akan menginvestasikan jika memang ke depannya secara perhitungan sulit untuk melakukan investasi tersebut. Itu hanya 8% saja, karena kan tidak ada hal yang dilanggar oleh wajib pajak tersebut. Dalam SPPH dia tidak benar menginvestasikan, dan sudah 30 September 2003 tidak ada yang diinvestasikan juga, maka fix hanya 8%. Jadi tambahan pajak final ini adalah bagi yang sudah menyatakan pernyataannya menginvestasikan, namun pada jangka waktu yang sudah ditetapkan belum juga diinvestasikan, maka akan dikenakan tambahan pajak penghasilannya. Lalu untuk harta yang di luar negeri yang dinyatakan akan dialihkan ke dalam negeri, berapa tambahan penghasilannya? Tambahan dari PPh finalnya. Yang pertama, jika dia mengalihkan, ini sudah dialihkan nih,
dalam SPPH menyatakan akan mengalihkan dan sudah dialihkan oleh dia. Artinya sebelum 30 September 2022 sudah dialihkan itu harta ke dalam negeri. Namun tidak diinvestasikan. Maka tambahannya adalah 4,5%. Nah, bagaimana jika tidak dialihkan ke dalam negeri? Dinyatakan dalam SPPH akan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan. Namun dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ini belum juga dialihkan. Artinya ada dua yang dilanggar, tidak dialihkan dan tidak diinvestasikan. Maka tambahan dari PPh finalnya adalah 7,5%. 7,5% ini. Jika dia berniat mengalihkan dan menginvestasikan namun tidak dilakukan. 7,5%. Lalu bagaimana jika dalam pernyataan saya hanya berniat mengalihkan saja dalam SPPH tapi tidak diinvestasikan? Nah, namun pada kenyataannya ini tidak dialihkan oleh si wajib pajaknya, maka akan kena tambahan yaitu 5,5%. Pajak penghasilan akan kena 5,5%. Inilah tambahan denda atau sanksi kemudian yang akan dikenakan oleh wajib pajak jika dia melanggar surat pernyataan yang sudah dikirimkan oleh wajib pajak tersebut dan ditemukan oleh DJP. Ini kondisi di mana hal tersebut ditemukan oleh DJP dan DJP mengeluarkan SKPKB. Kondisi yang kedua yaitu atas kehendak sendiri, bahwa wajib pajak sadar di dalam SPPH dia sudah melakukan pernyataan, namun pernyataan itu tidak dapat atau tidak bisa diakomodir hal yang sudah ditentukan. Maka tambahan penghasilannya, tambahan dari pajak PPh finalnya adalah untuk investasi dan tidak diinvestasikan dengan kehendak sendiri, maka tambahannya adalah hanya 3%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan jika ditemukan oleh DJP. Jadi jika dengan kehendak sendiri tentunya lebih rendah dia. Lalu untuk yang dari luar negeri ini pun lebih rendah, yaitu tambahannya 3% dan 6%. Jika dialihkan tapi tidak diinvestasikan. Namun jika dialihkan, sudah dialihkan ke luar negeri, ke dalam negeri, tapi tidak diinvestasikan, tambahannya lebih besar yaitu 6%. Lalu jika sudah menyatakan dialihkan ke dalam negeri, tapi memang dalam pernyataannya bermaksud tidak untuk diinvestasikan, maka tambahannya hanya 4%. Artinya yang dilanggar adalah hanya satu, yaitu hanya tidak mengalihkan ke dalam negeri. Inilah dua poin inilah, yang pertama atas temuan dari DJP, yang kedua yaitu atas kehendak sendiri. Yang mana atas kehendak sendiri ini, tarif tambahan PPh finalnya lebih kecil. Contoh, mari kita lihat contoh hitung-hitungan dari tarif-tarif yang diberlakukan tersebut. Pada tahun 10 Januari 2022, Tuan A menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH. Uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan adalah teks amnesti jilid 1. Tuan A menyatakan, nah ini dia menyatakan akan menginvestasikan uang tersebut ke dalam instrumen keuangan surat negara. Poinnya adalah bahwa harta tersebut berada di luar negeri dan akan diinvestasikan. Maka kena tarifnya itu 6%. 6% dari mana? 6% dari 1 miliar. Maka tarif PPh final yang harus dibayar adalah 60 juta rupiah. Contoh nomor 2. Dalam hal Tuan A sampai dengan 30 September 2023, nah tadi dia kan menyatakan akan menginvestasikan ke dalam instrumen surat berharga negara. Namun sampai dengan 30 September 2023 yang diinvestasikan hanya 40%. Nah, tadi dia hartanya adalah 1 miliar, yang baru diinvestasikan adalah 40%. Maka bagian harta yang belum diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam surat instrumen berharga negara, yaitu terdapat 60% yang belum diinvestasikan. Nah, ini kondisinya jika hal tersebut 60% ini ditemukan oleh DJP dan DJP menerbitkan SKPKB.
Maka perhitungannya adalah kita hitung dulu berapa harta yang belum diinvestasikan, yaitu 60% dari 1 miliar. Berarti terdapat 600 juta harta dari wajib pajak tersebut yang mana dalam SPPH dinyatakan akan diinvestasikan 1 miliar, namun hanya diinvestasikan 400 juta. 600 juta ini belum diinvestasikan. Maka 600 juta inilah yang kena tambahan tarif PPh final, yaitu 4,5% dari 600 juta. Sehingga tambahannya adalah 27 juta rupiah. Ini jika ditemukan oleh DJP dan DJP menerbitkan SKPKB, bukan kehendak sendiri. Contoh nomor 3, kita lihat bagaimana jika hal tersebut wajib pajak secara sukarela mengungkapkannya dan menghitungnya dan membayarnya tanpa menunggu dari temuan DJP. Maka kita hitung tadi berapa yang belum diinvestasikan, 60% dari 1 miliar, yaitu 600 juta. Nah, ini jika kehendak sendiri, tarifnya lebih rendah 1,5%. Yang tadi 4,5%, ini hanya 3%. 3% dari mana? 3% dari 600 juta, yaitu harta yang belum diinvestasikan. Sehingga akan dikenakan tambahan tarif PPh final sebesar 18 juta rupiah. Itulah tadi tarif-tarif dan hitungan-hitungan dari Teks Amnesti Jilid 1 pada bagian kebijakan nomor 1, di mana itu hanya berlaku bagi OP atau Badan Alumni Teks Amnesti Jilid 1. Jadi yang dulu 2016 belum pernah mengikuti Teks Amnesti Jilid 1, maka tidak dapat mengikuti dari kebijakan nomor 1 ini dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Lalu bagaimana ketentuan lebih lanjutnya? Lebih lanjut tentang tata cara pengalihan harta ke dalam wilayah negeri, bagaimana tata caranya tadi dari luar negeri ke dalam negeri, bagaimana tata caranya, lalu investasinya bagaimana, investasi pada sektor energi terbarukan atau sumber daya alam atau surat berharga negara, ini akan diatur kemudian dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan sampai dengan saat ini PMK ini belum juga diterbitkan. Sampai di sini ini adalah kebijakan yang nomor 1 terkait dengan PPS bab 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Lalu sekarang kita masuk ke dalam kebijakan nomor 2. Kebijakan nomor 2 ini khusus bagi wajib pajak orang pribadi saja. Jadi untuk badan belum bisa atau tidak bisa mengikuti dari kebijakan nomor 2 ini. Dan ini adalah untuk harta yang diperoleh dan belum dilapor dalam SPT tahun 2020. Nah, hartanya harta dari kapan? Harta sejak 2016 sampai dengan 2020. Harta yang diperoleh sejak 2016 sampai 2020 dan belum masuk ke dalam SPT tahun 2020. Ini belum masuk harta tersebut, maka dapat mengikuti PPS kebijakan nomor 2 ini, khusus untuk orang pribadi. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama yaitu tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk tahun pajak berapa? Sesuai dengan kondisi harta dari 2016 sampai dengan 2020. Yaitu pemeriksaan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Yang kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ini juga sama untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, wajib pajak tersebut tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, wajib pajak tersebut tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Yang terakhir yaitu, wajib pajak tersebut tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Wajib pajak yang memiliki harta 2016 sampai dengan 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT 2020, maka dapat mengikuti PPS tahun 2022 nanti sampai dengan Juni 2022. Harta bersihnya dapat dilaporkan melalui SPPH
SPPH ini akan menjadi tambahan harta, tambahan penghasilan bagi wajib pajak tersebut, dan atas tambahan penghasilan tersebut akan dikenakan tarif PPh final. Perhitungannya sama dengan kebijakan nomor 1 tadi, yaitu tarif dikali DPP. DPP-nya itu apa? Yaitu harta bersih. Harta bersih itu apa? Harta dikurangi dengan hutang. Namun perbedaannya, harta bersih dimaksud dalam kebijakan nomor 2 ini berbeda dengan harta bersih dimaksud dengan kebijakan nomor 1. Kalau yang ini adalah harta bersih yang belum atau kurang dilapor dalam SPT PPHOP tahun 2020. Yaitu tadi harta yang 2016 sampai dengan 2020. Lalu bagaimana menentukan nilainya? Nilai harta penentuannya itu nilai nominal untuk harta berupa kas dan setara kas atau harga perolehan. Nah, ini perbedaannya adalah kalau di sini harga perolehan untuk harta selain kas dan setara kas. Misal tadi kendaraan, kalau yang kebijakan pertama adalah harga jual. Kalau ini adalah harga perolehannya. Untuk kebijakan nomor 2 yang berlaku hanya wajib pajak orang pribadi. Tarifnya bagaimana? Tarifnya bisa dibilang 2 kali lebih besar dibandingkan kebijakan nomor 1. Sama dibagi 2 juga, atas harta di dalam negeri dan harta dari luar negeri. Jika harta di dalam negeri dan akan diinvestasikan, maka kena tarif yaitu 12%. Kalau tadi 6% untuk yang kebijakan nomor 1 khusus alumni Teks Amnesty Jilid 1. Ini khusus untuk WP orang pribadi yaitu 12%. Lalu jika harta dalam negeri tersebut tidak diinvestasikan, tidak dimaksud, dinyatakan tidak diinvestasikan, maka akan kena tarif yaitu 14%. Lalu jika harta dari luar negeri tidak dialihkan ke wilayah NKRI, tetap berada di luar negeri, akan kena tarif yaitu 18%. Namun jika harta tersebut dialihkan ke dalam negeri, akan berlakulah tarif yang berada di dalam negeri, yaitu 12% jika diinvestasikan dan 14% jika tidak diinvestasikan. Inilah tarifnya yang bisa kita lihat bahwa lebih besar dibandingkan dengan kebijakan nomor 1 tadi. Lalu syarat-syaratnya apa saja? Apa saja yang dilampirkan untuk mengirimkan SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta pada kebijakan nomor 2 ini. Yang pertama yaitu wajib pajak harus memiliki NPWP. Jadi yang belum memiliki NPWP ya tidak bisa. Dia harus membuat NPWP dulu sampai dengan ini 31 Desember 2021. Yang kedua, jelas harus membayar PPh final. PPh final dimaksud dengan tarif-tarif sesuai dengan kondisi harta tersebut. Yang ketiga, menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020. Jadi wajib harus sudah menyampaikan SPT tahun 2020. Yang keempat yaitu mencabut permohonan. Ini jika wajib pajak dalam proses hal-hal 1-9 ini, maka proses yang sedang dijalani ini harus dicabut dahulu, baru dia dapat mengikuti PPS kebijakan nomor 2 ini. Yang pertama yaitu mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, mencabut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang ketiga, mencabut pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang keempat, dia harus mencabut permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. Yang kelima yaitu mencabut permohonan keberatan, permohonan pembetulan, permohonan banding, permohonan gugatan, dan atau permohonan peninjauan kembali. Jadi 1-9 ini harus dicabut terlebih dahulu jika dalam proses hal tersebut, baru dapat mengikuti dari SPPH kebijakan nomor 2 ini. Dan ini jangka waktunya disampaikan sama dengan kebijakan nomor 1, yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi mulai Desember ini ya sudah bisa mengira-ngira, menghitung-hitung berapa harta yang belum atau kurang diungkapkan. Tadi adalah syarat-syaratnya.
apa syarat yang harus dapat mengikuti ini. Yang kedua, apa yang harus dilampirkan? Di dalam mengirimkan surat pemberitahuan pengungkapan harta, wajib pajak harus melampirkan jelas. Yang pertama adalah bukti pembayaran KPK final. Ini harus dibayarkan dulu sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang kedua, daftar rincian dari harta bersihnya. Yang ketiga, daftar hutang. Yang keempat, ini jika ya, pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar negeri ke wilayah NKRI. Nah, pernyataan harta bersih dari luar negeri akan dialihkan ke dalam negeri jika akan dialihkan. Yang ketiga, yang kelima yaitu pernyataan akan menginvestasikan harta bersih. Nah, pernyataan akan menginvestasikan harta bersih jika bermaksud akan menginvestasikan dengan tarif 12% ini. Yang terakhir yaitu pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf B tadi yang ada 9 ini. Nah, ini harus ada permohonannya, dilampirkan permohonan bahwa jika dalam masih proses poin 9 ini, maka harus melampirkan pernyataan bahwa akan mencabut permohonan-permohonan tersebut. Inilah hal-hal yang harus dilampirkan dan sesuai dengan kondisi dari masing-masing pernyataan wajib pajak tersebut. Lalu dalam pasal 10 ayat 4, lebih lanjut dikatakan bahwa pembetulan atas SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pengungkapan harta dianggap tidak disampaikan. Jadi undang-undang ini sudah diundangkan di bulan Oktober 2021. Lalu wajib pajak akan menyampaikan SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, dia mengikuti nih kebijakan nomor 2. Nah, sebelum kebijakan tersebut diungkapkan pada Januari nanti, dia melakukan pembetulan atas SPT-nya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, maka atas pembetulan tersebut oleh wajib pajak akan dianggap tidak disampaikan. Karena apa? Karena nanti akan ada harta-harta yang dimasukkan atau kurang dimasukkan dalam SP tersebut. Maka yang akan dipakai adalah lebih kepada surat pengungkapan pemberitahuan pengungkapan hartanya yang nanti akan disampaikan di Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Atas pembetulannya akan tidak dianggap sama sekali oleh wajib pajak. Lalu lebih lanjut dalam pasal 10 ayat 5 disebutkan bahwa dalam hal wajib pajak belum menyampaikan. Nah, kalau tadi sudah menyampaikan lalu melakukan pembetulan, itu tidak dianggap. Yang kedua yaitu wajib pajak belum menyampaikan SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Karena salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wajib pajak harus sudah menyampaikan SPT PPh OP. Nah, dalam hal wajib pajak belum menyampaikan nih. Sampai dengan undang-undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, undang-undang ini sudah diundangkan di bulan Oktober. Lalu bulan November, Desember, wajib pajak ingin mengikuti kebijakan poin 2 ini, melakukan SPPH. Salah satu syaratnya adalah bahwa dia harus sudah menyampaikan SPT. Nah, jika SPT tersebut disampaikan pada bulan November atau Desember ini, maka, wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahun pajak yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh sebelum tahun 2020 yang disampaikan sebelum undang-undang diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pajak tahun 2022. Jadi sudah diatur harta apa yang harus diungkapkan dalam penyampaian SPT ini yang akan disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan. Yaitu harta di SPT tahun 2020 sama dengan, ini yang harus dimasukkan, harta di SPT tahun undang-undang ini sebelum undang-undang diundangkan, yaitu 2019, misalnya 2018, tergantung dia sampai kapan sudah menyampaikan SPT-nya, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Jadi dalam penyampaian SPT ini, jika ada harta yang dimasukkan yang bersumber dari penghasilan tahun 2019 ke bawah,
itu akan tidak dianggap, dan itu harusnya masuk ke dalam SPPH tahun 2022 nanti. Inilah yang sudah diatur oleh wajib pajak terkait oleh undang-undang terkait dengan wajib pajak yang belum menyampaikan SPT PPHOP-nya pada tahun pajak 2020. Yang kedua yaitu harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus diungkapkan dalam SPPH. Nah, ini betul kan? Ini adalah yang diungkapkan di dalam SPT, yang belum diungkapkan harus dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Jadi sudah diatur oleh undang-undang dalam hal wajib pajak yang belum menyampaikan SPT PPHOP tahun pajak 2020 yang menjadi syarat untuk mengikuti Teks Amnesti Jilid 2 pada kebijakan nomor 2 ini. Lalu setelah dia membayar tarifnya, lalu SPPH-nya sudah memenuhi ketentuan dengan lampiran-lampiran yang sudah dilampirkan, maka DJP akan menerbitkan surat keterangan. Jika surat keterangan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka selesailah. Jika tidak, maka wajib DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini pun sama bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan pengungkapan harta diatur dalam PMK. Artinya bagaimana poin tadi mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri, lalu bagaimana menginvestasikan hartanya, itu akan diatur kemudian oleh PMK yang sampai dengan saat ini PMK tersebut belum juga diterbitkan. Pasal 11 lebih lanjut diatur bahwa poin A yaitu tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2026. Nah ini, jika wajib pajak sudah mendapatkan surat keterangan, fasilitas apa yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut? Artinya, apa sih yang akan didapatkan setelah saya mengungkapkan harta-harta tersebut? Yang pertama adalah, dia tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajaknya. Untuk tahun pajak kapan? 16, 17, 18, 19, 20. Nah, untuk 5 tahun pajak inilah dia akan aman, wajib pajak akan aman. Tidak akan diterbitkan sama sekali ketetapan atas kewajiban pajaknya. Kecuali, nah ini kecuali, tetap ada kecualinya, bahwa jika ditemukan data atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, jika ditemukan bahwa DJP menemukan dalam SPPH masih ada yang kurang. Nah, itu hal lain dari kewajiban pajak yang 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua itu fasilitasnya bahwa kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dengan huruf A meliputi PPHOP. Nah, yang dibebaskan artinya yang tidak akan diterapkan kewajiban pajaknya, kewajiban pajak apa saja? Kewajiban pajak PPHOP, PPH Poput, dan PPN. Tetap ada kecualinya, yaitu atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Nah, ini kalau ini sudah jelas bahwa dia sudah memungut, sudah memotong tapi tidak disetorkan. Ini tetap akan diterbitkan surat ketetapan pajaknya. Yang ketiga yaitu bahwa data dan informasi, nah ini fasilitas juga untuk membuat nyaman wajib pajak yang mengungkapkan harta tersebut. Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan tindak pidana di wajib pajak. Nah, jadi wajib pajak akan merasa aman dan nyaman bahwa harta-harta yang sudah diungkapkan dalam SPPH, walaupun mungkin tidak bersumber dari penghasilan, ini tidak akan dijadikan dasar oleh pihak lain dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan tindak pidana. Lalu bagaimana jika wajib pajak sudah mengungkapkan hartanya, namun ada yang terlewat, seperti yang tadi di kebijakan nomor 1. Ini akan dikenakan sanksi tambahan final yang lumayan besar. Kalau tadi tambahan sanksi finalnya hanya 4,5%, 3%, tapi ini adalah sampai dengan 30%. Nah, ini jika DJP menemukan harta yang belum atau kurang diungkap, maka akan dikenakan tambahan 30% plus sanksi administrasi. Nah, ini kita lihat bahwa
nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Lalu, terhadap penghasilan tersebut akan dikenai PPh final 30% plus sanksi administrasi. Ini adalah jika DJP menemukan data atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. Pasal 12 ini jangka waktunya sama, yaitu 30 September 2022 untuk pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu untuk investasi jangka waktunya sama, yaitu 30 September 2023. Dan periodenya pun sama, yaitu 5 tahun, minimal 5 tahun harus diinvestasikan. Jika belum diinvestasikan atau belum dialihkan pada tanggal-tanggal tersebut, maka akan dikenai tambahan pajak penghasilan yang bersifat final. Berapa tambahan pajak penghasilannya? Ini tergantung ditemukan oleh DJP atau dengan kehendak sendiri. Jika ditemukan oleh DJP, maka tambahan PPh finalnya itu 4,5%. Jika dia sudah menyatakan akan menginvestasikan tapi tidak menginvestasikan. Lalu jika tambahan penghasilannya sebelumnya dia menyatakan akan dialihkan ke dalam negeri tapi tidak dialihkan dan juga tidak diinvestasikan. Nah, ini tambahannya adalah 8,5%. Ini untuk harta yang di luar negeri yang berniat akan dialihkan tapi tidak dialihkan dan tidak diinvestasikan. Namun, jika hanya tidak diinvestasikan, tambahannya sama, yaitu 4,5%. Adapun harta yang memang tidak berniat untuk diinvestasikan, hanya dialihkan saja, jadi hal yang dilanggar hanya dialihkan saja, yaitu tambahannya 6,5%. Bisa kita lihat yang dilanggar, jika yang dilanggar hanya tidak diinvestasikan, hanya 4,5%. Jika dua-duanya yang dilanggar, 8,5%. Jika yang dilanggar hanya tidak mengalihkan, yaitu 6,5%. Itu tadi adalah tambahan jika ditemukan oleh DJP. Lalu bagaimana jika kehendak sendiri? Kehendak sendiri tarifnya lebih tambahan, tarif PPh finalnya lebih rendah, yaitu 3% jika tidak diinvestasikan. Namun, jika tidak diinvestasikan dan tidak dialihkan ke dalam negeri, tambahannya yaitu 7%. Ini 3% sama, baik harta dari dalam negeri maupun harta dari luar negeri, yaitu hanya 3%, jika dia hanya tidak diinvestasikan. Karena dalam pernyataannya pun hanya mengalihkan saja dan tidak menginvestasikan. Ini tambahannya 5% untuk yang tidak dialihkan ke dalam negeri. Memang dia bermaksud hanya mengalihkan, namun tidak menginvestasikan, yaitu yang 14% ini, jadi tambahannya hanya 5%. Mari kita lihat contoh perhitungan dari tarif-tarif yang berlaku tersebut. Tuan B menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta berupa uang tunai 1 miliar yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam SPT PPHOP tahun 2020. Tuan B menyatakan akan menginvestasikan. Nah, poinnya adalah bahwa yang pertama ini berada di dalam negeri, yang kedua akan diinvestasikan ke SBN. Maka kena tarif yaitu 12%. 12% dikali DPP 1 miliar, sehingga tarif final yang harus dibayarkan adalah 120 juta. Contoh selanjutnya, jika Tuan B memiliki harta bersih berupa uang tunai 100 juta yang belum diungkapkan, lalu DJP menerbitkan SKPKB pada tanggal 4 Februari. Nah, ini atas temuan dari DJP bahwa ada harta yang belum diungkapkan, yaitu sebesar 100 juta. Harta yang tidak diungkapkan dalam SPPH tersebut dikenakan tarif yang bersifat final, yaitu 30%. Padahal jika dia mengungkapkan dalam SPPH secara penuh, itu hanya kena tarif 12%. Namun karena kekurangan yang 100 juta ini dikenakan tarif yang jauh lebih besar, yaitu 30%. Sehingga yang harus dibayar adalah 30 juta rupiah. Plus sanksi administrasi berupa bunga, yaitu 1% dikali 2 bulan,
2 bulan ini adalah dari pertemuan DJP Februari, sehingga akan ada bunga sebesar 600 juta rupiah. Sehingga yang masih harus dibayar oleh wajib pajak tersebut yaitu 30 juta ditambah 600.000 rupiah, sehingga total adalah 30.600.000 rupiah. Contoh 6. Tuan B sampai dengan 30 September sudah melampaui, dia hanya menginvestasikan 40%, sehingga 60%-nya yang kurang diinvestasikan. Sehingga 60% yang kurang diinvestasikan, yaitu 600 juta, dikenakan tambahan PPh final sebesar 4,5%, sehingga ada tambahan tarif PPh final yaitu sebesar 27 juta rupiah. Ini atas temuan dari DJP. Jika 60% tersebut atas kehendak sendiri akan dilaporkan, maka hanya kena tarif yaitu 3% dari 600 juta rupiah, sehingga hanya kena yaitu 18 juta rupiah. Ketentuan lebih lanjut, ini pun sama, yaitu tentang pengalihan harta dan tentang investasi baik dalam SDA dan sumber alam terbarukan ataupun instrumen surat berharga negara. Ini diatur kemudian oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan PMK-nya. Demikian penjelasan terkait dengan teks amnesti yang